Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utai kiku fasal siji. Fi ikhtiaril ilmi ing dalam milih ilmu, wal ustadzi lan guru, wasyariki lan kanca, watsabati alaihi lan netepi alaihi ngatasi ilmu. Yang bagi sayukja li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu apa ayah taro arep yen to milih sapa talibul ilmi min kulli ilmin sanging saben-saben ilmu ahsanu ingkang luweh baguse ilmu wa malan ilmu yahtaju kang butuh sapa talibul ilmi ilahi maring ma fi amri dinihi ing dalam perkara agamane talib, fil khali ing dalam iku mangsa, ing dalam saknalika iku mangsa. Thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, nuli ilmu yahtaju kang butuh sapa talib ilahi maring ma fil ma'ali ing dalam mangsa kang arep teka. Bagi pelajar, ya, ini harus menentukan apa yang mesti dicari terlebih dahulu. Karena di hadapan kita ada banyak ilmu yang bisa dipelajari, sementara waktu yang dimiliki tidak memungkinkan untuk mempelajari semuanya. Maka perlu memilah mana yang harus didahulukan. Karena itu, bagi pelajar harus menentukan ilmu apa yang mesti dipelajari terlebih dahulu. Ilmu yang dipelajari terlebih dahulu seharusnya adalah ilmu-ilmu yang baik yang dibutuhkan saat ini. Jadi ilmu agama yang dibutuhkan saat ini itu apa? Saat ini tentunya yang kita butuhkan adalah mempelajari tentang bagaimana bersuci, bagaimana membersihkan najis, bagaimana berwudu, bagaimana mandi, bagaimana sholat. Itu adalah ilmu-ilmu yang kita butuhkan saat ini. Setiap muslim pasti harus memahami itu. Sebab kalau tidak memahami bagaimana membersihkan najis, akibatnya orang sholat bawa najis kan, karena pakaiannya sudah dicuci tapi tidak bersih dari najis, tidak suci dari najis, karena tidak tahu cara mensucikan najis. Atau berwudu, cara wudunya salah. Karena wudunya salah, wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Itu yang mesti didahulukan. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk saat yang akan datang. Sebagai seorang muslim tentunya akan melaksanakan zakat, akan melaksanakan haji. Harus tertanam dalam diri kita karena zakat, haji itu kan bagian dari rukun Islam yang harus kita laksanakan. Hanya saja saat ini karena masih sebagai pelajar tidak memiliki uang, artinya belum mampu, belum wajib sebagai muzaki, belum wajib melaksanakan ibadah haji karena belum istitoah. Berarti itu kan di masa depan itu kan akan membutuhkan itu. Maka itu juga harus kita pelajari. Tetapi kan yang pertama mesti kita pelajari terlebih dahulu, itu yang kita butuhkan saat ini. Wa yuqaddima
Lan arep yen to dhisikake sapa talib ilmu tauhid ing ilmu tauhid. Wa ya'rifalan ngaweruhi arep yen to ngaweruhi sapa talib Allah taala ing Allah taala bidalili kelawan dalil. Fa inna imanal muqallidi mongko sak temene imane wong kang taklid anut wa ingkana sahihan senajan sah senajan bener apa wa ingkana senajan ana apa taklid iku sahihan bener indana ing dalem mungguhe kita ya. Lakin tetapine yakunu ana sapa mukallid iku asiman dosa bitarkil istidlali sebab tinggal golek dalil. Nah, yang mesti kita pelajari terlebih dahulu, yang harus kita dahulukan antara lain adalah ilmu tauhid. Nah, bagaimana kita mengesahkan Allah. Tauhid itu kan dari wahid itu kan. Ya. Bagaimana kita mempelajari ilmu tauhid? Ini mesti. Sebab kita mesti tahu ya, Allah itu siapa, Allah itu Tuhan kita. Tidak sekedar taklid saja, tidak sekedar ikut orang-orang tua kita. Tapi dalam mempelajari tauhid, kita mesti tahu dalilnya. Kenapa kok kita harus percaya pada Allah? Dalil aklinya ini, dalil naklinya ini. Ya. Ya. Karena imannya orang yang taklid, yang hanya beragamanya sekedar ikut orang-orang tua kita, sekalipun benar, ya, menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah itu dibenarkan, tapi menurut orang-orang Mu'tazilah itu ya, enggak benar begitu itu. Ya. Jadi menurut pendapat para ulama boleh, ya, cukup dengan taklid itu boleh-boleh saja. Tetapi ya, hanya beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan itu termasuk dosa karena meninggalkan mencari tahu dalilnya. Kenapa kita mesti beriman kepada Allah? Lah kok dosa kenapa? Karena itu sama saja tidak mensyukuri nikmat akal. Allah sudah memberi akal kepada kita. Maka akal itu mesti kita manfaatkan untuk mencari tahu, mencari dalil, ya, bagaimana kita mesti bertuhan itu. Ya. Sebagai perwujudan rasa syukur atas kenikmatan akal. Ya. Jangan sampai ya, akal itu tidak kita manfaatkan, ya, sehingga itu bagian daripada kufur nikmah, ya, maka dihukumi dosa. Wayahtaro, ya, wa ayahtaro asline diatafno ning dhuwur mau ngarep. Wayahtaro lan arep yen to milih sapa talib al atiqa ing ilmu kang kuna. Dunal muhdatsat ora ilmu-ilmu sing anyar. Qalu padha ngendika sapa ulama. Alaikum netepono sira kabeh bil atiki kelan ilmu kang kuna. Wa iyyakum lan wedya sira wal muhdatsati sertane ilmu-ilmu kang anyar. Ya. Wa iyyaka lan wedya sira antastagila ing arep yen to ketungkul sira bihadzal jadali
kelawan ikilah para padu berdebat alladzi rupane jadal dhuhara kang pertera apa alladzi ba'da ingkiradil akabiri ing dalem sause sedane pira-pira penggede minal ulama saking ulama. Fa innahu mongko setune jadal iku yubidu ngeduhake apa jadal at-taliba ing wong kang golek ilmu anil fikhi saking fikih. Yubidu wa yudayyi ulan nyak-nyakake apa jadal al umrah ing umur. Wa yurisulan maresake. Ya. Dadekake ya. Apa jadal al wahsyata ing murung ya. Sedih ya. Wal adawata lan permusuhan. Wahwa utai jadal iku min asratis saati saking pira-pira tanda-tandane kiamat. Wartifa'il ilmi lan den angkate ilmu. Den cabute ilmu, ilange ilmu. Wal fikhi lan fikih. Kada kaya mengkene iku waroda tumeka apa dza fil hadis ing dalem hadis. Nah, kemudian ilmu apa yang mesti kita pilih ya. Karena keterbatasan, maka pilihlah ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu lama, yaitu maksudnya adalah ilmunya para nabi, ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya para sahabat, ilmunya tabi'in, ilmunya tabi'it tabi'in, artinya ilmunya ulama-ulama salaf. Dunal muhdatsati bukan ilmunya ulama-ulama khalaf itu. Sampai-sampai para ulama berpesan, ya, peganglah ilmu-ilmu kuno itu, ilmu-ilmu lama, dan hati-hatilah terhadap ilmu-ilmu baru. Ya. Lebih-lebih jangan sampai kalian itu disibukkan dengan ya, perdebatan ya, yang pada zaman akhir itu ya, banyak terjadi ya, setelah para ulama-ulama besar itu banyak yang meninggal dunia, ya, banyak terjadi perdebatan. Ya. Ya. Kenapa kok dipesan seperti itu? Ya. Sebab bersilat lidah, ya, perdebatan yang tidak ada manfaatnya itu menyebabkan seorang pelajar jauh dari ilmu fikih, ya, dan itu menghabiskan usia, menyia-nyiakan umur, ya, nggak ada manfaatnya, bahkan menyebabkan kemurungan dan permusuhan. Ya. Dan itu adalah bagian dari tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Dan juga tanda-tanda hilangnya ilmu dan fikih. Wa amma ihtiyarul ustadzi, anapun utai milih guru. Ayam bagi mongko sayukjo, apa ayah taro arep yen to milih sapa talib al-a'lama ing guru kang luwih alim, wal auru alan guru kang luwih wirai, wal asanna lan guru kang luwih sepuh. Kamahtaro Abu Hanifah, kaya oleh milih Abu Hanifah.
Kamahtara kaya oleh milih sapa Abu Hanifah hina idzin ing dalem ya nalikane thalabul ilmi. Milih sapa? Hammad bin Abi Sulaiman ing Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Ba'da ta'ammuli ing dalem sause angen-angen wa tafakkuri lan mikir-mikir. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wajadtuhu nemu sapa ingsun hu ing Syekh Hamad syaikhan ing wong sepuh ya. Wakuron tur wibawa haliman tur murah hati soburon tur sabar. Waqala lan ngendika sapa Abu Hanifah sabattu netepi sapa ingsun inda Hamad bin Abi Sulaiman ana ngersane Syekh Hamad bin Abi Sulaiman fanabattu mongko tumbuh sapa ingsun. Nah, selanjutnya bagaimana memilih guru itu ya. Ini juga satu hal yang penting. Nah, untuk memilih guru, pilihlah yang lebih alim, lebih wirai, ya, dalam menjaga haram. Hati-hati soal urusan halal haram. Ya. Dan juga lebih senior. Ya. Ini sangat penting ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, salah satu mujtahid 4. Ya. Pada saat beliau itu belajar, beliau memutuskan untuk belajar pada Syekh Hamad ya, yang memiliki sifat sebagaimana disebutkan tadi. Orangnya alim, wirai, dan senior. Nah, itu dilakukan Abu Hanifah setelah berpikir dengan hati-hati. Ya. Kemudian akhirnya beliau menentukan mau belajar pada Syekh Hamad. Maka setelah beliau belajar dengan Syekh Hamad, beliau ya, menemukan bahwa Syekh Hamad itu seorang alim yang ya, sudah senior, ya, tur bijak, ya, bijaksana, berwibawa, murah hati, sabar. Maka beliau belajar pada Syekh Hamad ini menjadi berkembang ilmunya sehingga beliau bisa mencapai derajat mujtahid. Ya. Itu karena bimbingan Syekh Hamad itu. Nah, ya persoalannya kalau kita sekolah, kita kuliah, ya, itu kan kita dihadapkan pada persoalan kita tidak bisa memilih. Ya. Karena kita tidak punya kebebasan. Ya. Lebih-lebih di Indonesia ini kan kita nggak bisa, kalau sudah masuk sekolah, sudah masuk kuliah itu, ya, rata-rata nggak bisa pilih guru. Kalau sekolah ya ditentukan sekolahan gurumu ini. Ya. Tidak bisa pilih, oh karena gurunya ini saya pindah ke kelas B, ya, saya pindah ke kelas C, saya pengen guru yang itu. Kan nggak bisa. Ya. Kalau kuliah ya, di luar negeri kita bisa pilih dosen. Ya. Saya ikut kelompok A,
ikut kelompok B, dosennya ini, ya, itu bisa dilakukan. Ya, ya, ya di perguruan tinggi besar bisa milih dosen. Tapi perguruan tinggi kecil kan biasanya satu mata kuliah itu hanya tersedia satu dosen. Adanya itu ya mesti mau. Ya, nggak bisa kita tolak. Qala ngendika sapa Abu Hanifah, sami tu krungu sapa ingsun hakiman ing wong kang bijak min hukama Samarkand saking pira-pira wong ya, bijake negara Samarkand. Kala ngendika sapa Abu Hanifah, kala ngendika sapa Hakim, inna wahidan sak temene wong siji min talabatil ilmi saking wong kang golek ilmu iku syawaroni jaluk musyawarah sapa wahid ni ing ingsun fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu wa kana lan ana sapa wahid iku azama nejo sapa wahid ala zihabi ing atase lunga ila Bukhara maring Bukhara, kota Bukhara. Li talabil ilmi krana golek ilmu. Wa hakadalan iku ya mengkene yang bagi sayukja apa ayu sawira arep yen to musyawarah. Sapa talib ya. Ya. Engko mandek ngono wae. Ya. Jadi selanjutnya Imam Abu Hanifah ini menceritakan ya, ada seorang yang bijak di Samarkand ini bercerita ya, ada seorang pelajar yang ingin ya, mondok, ingin belajar ya, keinginannya itu pengen belajar di kota Bukhara ya. Orang tersebut kemudian ya, minta pendapat pada hakim tersebut. Ya. Nah ini contoh. Ya. Jadi seharusnya ya, orang ingin melakukan sesuatu itu bermusyawarah. Hakadha yang bagi ayyusyawira fi kulli amrin. Wa gadagalan kaya mengkene yang bagi sayukja apa ayyusyawira arab yen to musyawarah sapa wong fi kulli amrin ing dalem saben-saben perkara. Fa innallaha ta'ala mongko sak temene Allah Ta'ala iku amara perintah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelawan musyawarah fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Walam yakun lan ora tinemu sapa aftonu wong kang luweh pinter minhu tinimbang Rasulullah. Wa ma'adzalika lan sertane mengkono-mengkono ya, lam yakun aftonu minhu amaro perintah sapa Allah bil musyawarati kelawan musyawarah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah iku yusyawiru musyawarah sapa Rasul ashabahu ing pira-pira sahabate Rasul bi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara hatta hawa ijal baiti sehingga pira-pira kebutuhane
omah. Kala ngendika sapa Aliun Ali mahalaka mru'un an musyawaratin. Ora rusak sapa imru'un wong suwiji an musyawaratin saking musyawarah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mau mondok, mau sekolah, mau ngaji itu minta pendapat orang lain, tetapi seharusnya begini ini loh, ya, dalam berbagai persoalan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu dalam berbagai persoalan apa saja, itu sebaiknya kita bermusyawarah. Kenapa? Karena Allah saja memerintahkan kepada Rasulullah untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Nah, sekalipun tidak ada orang yang lebih pintar dari Rasulullah itu. Nggak ada sahabat yang lebih pintar dari Rasulullah karena dibimbing oleh Allah. Nah, walaupun tidak ada lagi yang lebih pintar, nggak ada sahabat yang lebih pintar dari Rasulullah. Ya. Rasul saja bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Nah, kenapa kita tidak? Bahkan sampai urusan rumah tangga, kebutuhan rumah tangganya Rasul itu dimusyawarahkan dengan para sahabatnya. Sampai-sampai Sayyidina Ali pernah mengatakan, tidak ada orang mati gara-gara musyawarah itu. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai' wallahu a'lam.